1 bulan ini ya saudaraku, kita akan belajar benar-benar sama seperti nama gereja kita ya Pak. Saya tuh berdoa ya, keluarga-keluarga yang ada di tempat ini jadi keluarga yang kokoh Bu, keluarga yang bahagia, keluarga bebas drama. Minggu ini akan terus berseri saudara. Dan secara khusus I'm gonna talk about something that is so special. Karena saya akan berbicara tentang pentingnya peranan pria, pentingnya peranan suami dalam keluarga Pak. Ini akan jadi sesuatu yang spesial saudaraku. Tapi in case ada di antara saudara bapak-bapak nanti, aduh pastor kok saya lagi pastor gitu kan. Karena kan hari ini kita berbicara pentingnya peranan suami gitu, pentingnya peranan pria. Nanti in case ada bapak-bapak ya, aduh pastor kok saya lagi, kok ini tugas saya lagi, kok balik-balik saya pastor. Tunggu tanggal mainnya Pak. Nanti minggu kelima saya akan berbicara tentang peranan istri. Itu sebabnya saudaraku, buat saudara yang mengikuti jangan lewatkan. Dan bolehkah saya berpesan Bapak Ibu, jangan hanya dengarkan khotbah saya, khususnya minggu ini. Dengarkan khotbah Pak Jo. Kenapa saudaraku? Saya akan menyampaikan dari angle ataupun sudut pandang seorang istri Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan dari sudut pandang seorang witness. Saya menjadi saksi yang melihat bagaimana suami saya memerankan peranannya Pak. Itu sebabnya saya mengatakan dengarkan khotbah Pak Jo. Kenapa nanti angle-nya akan dapat yang lengkap gitu. Saudara akan dapat angle yang berbeda dari sisi Pak Jo sebagai sisi suami gitu saudaraku. Hopefully dengan cara itu nanti saudara dapatnya lengkap Pak. Dan doa saya sungguh-sungguh firman Tuhan selama 1 bulan ini merevolusi keluarga saudara. Yang suami tahu peranannya, yang istri tahu peranannya, anak tahu bagiannya. Setiap bagian demi bagian mengerjakan peranan masing-masing, dari situ keluarga kokoh, keluarga bahagia, keluarga bebas drama. Dan hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan CEO keluarga. Buat yang penasaran langsung aja ya, kita buka ayatnya lebih dulu ya. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kayaknya ini ayat wajib suami istri gitu saudaraku. Yuk kita baca ya. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23 saudaraku. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bapak-bapak di tempat ini yang sudah jadi suami boleh lambaikan tangan saudara. Yang cowok-cowok yang akan berencana juga mau jadi suami nantinya lambaikan tangan saudara. Bolehkah saya katakan kepada saudara, saudara diangkat. Dengar ini saudaraku. Saudara diangkat, saudara diurapi, saudara dipilih untuk menjadi kepala atas keluarga saudara. Boleh saya katakan suami-suami di tempat ini? Saudara adalah kepala dalam rumah tanggamu. Dan sebagai kepala Pak, yes, saudara diberikan peranan yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Alkitab berkata, engkau disamakan seperti Kristus sendiri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat saudara. Betapa besarnya peranan saudara. Mana ada peranan yang sampai diperankan yang disetarakan dengan Kristus sendiri. Who we are, siapa kita ini saudaraku? Who are we gitu. Mana mungkin kita bisa disetarakan dengan peranan Kristus. But then yes, the Bible, Alkitab itu ngomong. Perananmu bapak-bapak di sini begitu besarnya sampai disetarakan dengan Kristus sendiri. Izinkan saya mengatakan ini. Mulai detik hari ini, buat sebagian saudara yang berkata, Pastor can I do it? Mana saya bisa Pastor? Pastor berat sekali. Apa saya mampu? Pastor bagaimana kalau selama ini saya malah justru tidak menjalankan peranan saya? Izinkan sekali lagi saya mengatakan ini kepada saudara. Ketika Yesus memilih saudara, dia tidak pernah salah pilih. Ketika Kristus memilih Pak, dia tidak pernah salah pilih.
Dia tahu within you ada potensi, sekalipun saudara nggak menyadarinya. Saudara berpikir kayak rasanya mana bisa saya orang kayak begitu. But yes, dia bukan hanya memilih saudara, dia urapi engkau. Dia pastikan saudara bisa jalankan. Kenapa? Karena ada tugas penting yang dia titipkan buat setiap suami, buat bapak-bapak di tempat ini yang hanya engkau yang bisa mengerjakan. Oh, I pray saudara, tangkap rema ini saudara. Tangkap rema ini. Katakan dalam kehidupan saudara, I am chosen. Aku ini dipilih. Dan suami punya tugas yang penting karena saudara diberikan peranan yang begitu besar saudaraku. Apa tugas suami Pak? Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan seperti ini. Boleh dibaca sama-sama Bapak Ibu? 2, 3 kita katakan. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Wow. Tugas saudara gak gampang saudara. Tugas saudara besar. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya kasih perumpamaan ya saudaraku. Kristus adalah kepala. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan tubuh? Kita yang seharusnya binasa, saudara dan saya yang seharusnya binasa. 2000 tahun yang lalu. Dia relakan semuanya saudaraku. Dia turun dari surga karena dia tahu kalau dia tidak lakukan itu tubuhnya hancur. Tubuhnya binasa, jemaatnya hancur. Dia turun, dia relakan segalanya sehingga kita yang seharusnya binasa, saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh kalau mau tepuk tangan, come on, Soho. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dia selesaikan di atas kayu salib dan dia berkata, it is finished. Karena seorang kepala mengerjakan bagiannya. 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya ada sebagaimana kita ada hari ini. Oh, saudaraku, saya benar-benar berdoa ya, saudara bisa tangkap hal ini. Suami, ketika engkau mengerjakan bagianmu, karena yes, tugas yang dititipkan besar Pak. Tapi ketika suami mengerjakan bagiannya, doa saya ya saudaraku, keluarga yang bahagia, keluarga yang kokoh kuat, keluarga yang harmonis, bebas drama, itu yang terjadi atas keluarga demi keluarga, demi keluarga, demi keluarga, demi keluarga. Soho kalau tepuk tangannya saya tahu Soho bisa lebih dahsyat dari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan hari ini saudaraku, sama seperti dalam keluarga kita ada kepala, perusahaan itu ada kepalanya juga saudara. Itu sebabnya saya memberi judul CEO keluarga. Kenapa saudaraku? Karena yang namanya suami saudara bekerja, sebagian dari saudara ada di dalam perusahaan. It will be easier gitu. Lebih gampang untuk saudara memahami. Kenapa disebut CEO dalam keluarga? Karena CEO punya peranan. Karena bapak-bapak di sini ada di dalam perusahaan, lebih mudah bagi saudara untuk memahami apa sih tugasnya CEO gitu. CEO itu ngapain? Dan hari ini saya akan mengajak saudara, sama seperti sebuah perusahaan punya CEO dan CEO-nya melakukan peranan tertentu sehingga perusahaan itu bisa maju. Bapak Ibu, halo, suami-suami, kita akan belajar ya, apa peranan CEO? Dan dari situ kita melihat peranan CEO keluarga, saudaraku. Kita lihat ya, ada 6 saudara. Saya bagikan buat saudara dengan cepat. Yang pertama saudara, seorang CEO itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan atau melakukan perencanaan masa depan. Dan itu membuat saudaraku, saya berdoa ya benar-benar hari ini melalui firman ini ya, ada pria-pria yang dibangkitkan Tuhan loh saudara. Seriously saudaraku. Sukses tidaknya sebuah perusahaan itu ada di tangan CEO-nya. Saudara tahu kok, Bapak Ibu di sini khususnya suami ya, saudara yang bekerja di perusahaan, you know what I say gitu. Itu sebabnya kenapa ini diberi judul CEO keluarga. Karena diakui tidak diakui. Saudara bisa mengatakan perusahaan sukses tidak Pak, dari mananya?
CEO-nya. Gak bisa enggak, saudaraku, CEO-nya. Dan sebagai keluarga, kepala keluarga, suami, gak boleh loh keluarganya gak punya visi. Harus punya visi, harus punya tujuan mau dibawa kemana keluarganya. Apa saudara cuma nikah karena cinta, that's it? Come on. Gak gitu juga kali. Keluarganya mau dibawa kemana? You gotta have a vision. Itu bagian dari CEO keluarga. Saudara harus punya visi untuk anak-anakmu. Visi untuk istrimu, saudaraku. Dan yang kedua, sebagai seorang CEO, saudaraku, bukan hanya punya visinya, tapi harus menyusun strateginya. Gimana? Kalau udah punya tujuannya ya Bu, habis itu terus gimana Pak? Kita sudah taruh nih tujuannya tag. Tapi setelah itu we do nothing. Nah, gak bisa sampai juga, saudaraku. Ternyata salah satu tugas dari suami, tugas dari kepala keluarga Pak. Bapak harus menyusun rencana dan membawa satu persatu istrimu, anak-anakmu sampai mencapai goal dan tujuan. Tapi peranan CEO yang ketiga, I love this one saudaraku. CEO punya peranan melakukan pengelolaan SDM yang bekerja di dalam perusahaannya. Let's say perusahaan saudara ada 100 orang ya. Saudara harus bisa menata sedemikian rupa seorang CEO yang baik, saudaraku. Dia akan notice potensi-potensi dari orang-orangnya di perusahaan itu. Bapak-bapak, halo. Saya produk dari seorang CEO keluarga, saudaraku. Saya ada hari ini ya, saudaraku, I give the credit to my husband. Suami saya notice potensi saya. Dia tidak feel threatened, saudaraku. Dia tidak merasa terancam dengan potensi yang ada di dalam diri saya. Dia tidak matikan potensi saya. Dia tidak mengatakan kepada saya, kamu bisa apa? Instead, saudara, dia mempercayai potensi saya yang raw, mentah. Potensi saya yang belum ada apa-apa, dia asah potensi saya. Dia dampingi saya. Momen-momen di mana saya almost give up. Dia support saya. Saya ada hari ini saudaraku, suami saya mungkin gak duduk di sini saudara. Tapi boleh gak sih kasih tepuk tangan untuk gembala sidang saudara? Itu sebabnya kenapa saya mengatakan hari ini firman yang saya sampaikan, I am being the witness gitu. Karena sisi saya sebagai istri, bapak-bapak, I do not judge you. That's not my position. Siapa saya? Saya gak berhak menghakimi saudara. Buat saudara yang bahkan saudara berkata, pastor saya laki-laki yang gak becus, saya suami yang gak berguna, saya gak memerankan peranan saya. That's not my position saudaraku. Karena saya percaya setiap dari saudara tanpa terkecuali di tempat ini, Tuhan gak pernah salah pilih engkau. Tunggu nanti minggu kelima saudara, saya akan berbicara tentang peranan wanita. But today, hari ini, saya becoming the witness of what my husband has done. Saya ada hari ini karena suami saya memerankan peranan yang ketiga. Dia tahu SDM di timnya, saudaraku. Dia kelola SDM yang ada di timnya. Itu sebabnya saya sadar sesadar-sadarnya. I am the way I am. The credit goes to my husband. Bapak-bapak, halo. Jangan jadikan istrimu beban. Yang mengerti katakan amin. Jangan lihat anakmu sebagai beban. Lihat mereka sebagai potensi. Mereka potensi yang akan membawa keluarga saudara terbang tinggi. Jangan pernah melihat otherwise. Karena Tuhan memberikan mereka kepada saudara untuk ditajamkan, diolah yang tadinya mentah, yang tadinya batu biasa menjadi batu mulia saudaraku. Yang semua orang lihat dan orang mengatakan I want it, I want it. Di balik semuanya itu ada CEO keluarga yang sudah bekerja, mengasah, mengerjakan sampai jadi sebagaimana adanya saudara. Dan yang keempat saudaraku, peranan CEO yang keempat, dia melakukan analisis terhadap fungsi kerja dan masalah yang ada di perusahaan. CEO gak boleh diem loh. CEO harus tahu what's going on in the family. Kenapa? Pastor, ini maksudnya apa? Pak, problem solving.
Ada nggak saudara di sini yang kira-kira kalau di depan saudara, saudara jalan di depan saudara ada batu besar, saudara bilang gini, ups saya tersandung gitu. Bodoh amat gitu saudaraku. Ada batu besar ya saudara pindahkanlah. Ada batu besar ya saudara kan bisa hindari. Seringkali saudara tersandung karena apa? Kerikil. Batu kecil yang kau tidak lihat. Tinggal satu atap, satu kamar. Nggak mungkin nggak ada gesekan. Dua dari keluarga yang berbeda. Minggu lalu saya sudah ceritakan sama saudara. Saya dari keluarga macam apa, Pak Jo dari keluarga macam apa. Satu kamar saudara, yang satu terbiasa AC dingin, yang satu terbiasa AC nggak mau terlalu dingin. Itu aja sudah problem. Saya pernah ceritakan kepada saudara, saya tuh punya hobi yang lucu saudaraku. Saya tuh paling seneng, bukan karena nggak punya uang untuk beli. Bisa, tapi seneng aja. Itu loh kalau, saya nggak tahu ada ibu-ibu yang kayak saya nggak. Kalau lihat pasta gigi udah mau habis, hobi aja di rolling dulu saudaraku. Rasanya tuh kalau belum yang habis, terus dibuang, saya tuh ngerasa kayak gitu saudara. Kan yang namanya suami kan sering kali, udah dipencet udah nggak bisa gitu, buang kan gitu kan saudaraku kan. Nah dua dijadikan satu, nggak masalah itu nggak mungkin. Tapi adalah tugas seorang suami loh. You detect the problem. Kenapa? Karena kalau enggak, yang kecil bisa jadi besar, yang besar meledak. Tapi kalau saudara problem solving, yang gede sekalipun bisa diselesaikan. Kenapa keluarga akhirnya nggak bahagia? Salah satu nahan toh saudara. Dan nggak kuat toh lama-lama nahan. Pertama ngomongnya ditahan. Kan kita diajarkan. Until death do us part kan. Sampai maut memisahkan kita toh. Jadi nggak mungkin lah saudara pasti akan terus berjuang. Pasti akan saudara berkata, aku akan berjuang lagi, mencoba lagi, berusaha lagi. Tapi after you try, masih nggak ada yang terjadi. Then, at certain point meledak kan, saudaraku. Itu peranan dari seorang CEO, saudara. Dan yang kelima, saudara, CEO itu punya peranan. Dia merencanakan budgeting. Ups. Halo, aduh saudaraku, saya tuh tadi pagi khotbah kan, saya ngomong CEO merencanakan budgeting, saya ketawa saudara karena ada yang ngomong, Bu Nita ngapain direncanain gitu. Lah habisnya direncanain kita juga udah ngerti gak bakal cukup gitu kan. Kita ngerti gitu pemasukannya sama pengeluarannya udah gede pengeluarannya. Terus buat apa direncanain? Loh Pak, kalau saudara gak merencanakan, hancur tuh keluarga. Kalau sudah tahu pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, do something about it gitu. Itu sebabnya maafkan saya ya Bapak Ibu, ada sebagian keluarga yang saya tahu saudaraku, suami tidak terbuka sama istri. Tahu-tahu kalau sudah meledak aja, istri baru dikasih tahu. Boleh nggak saya katakan, istrimu adalah partner sekerjamu Bapak Ibu. Istrimu perlu untuk tahu. Bapak-bapak, istrimu tidak selemah itu. Istrimu sebaliknya, saudara diciptakan sebagai kepala, tapi istrimu diberikan pengurapan dan kekuatan sebagai penolong. Nanti ya, tunggu ya saudaraku ya, minggu kelima ya. Saya berharap di sini bukan bapak-bapak doang yang datang ya saudaraku. Ibu-ibunya kabur gitu. Istrimu punya kekuatan itu, do the budgeting. Saudara harus tahu, kenapa? Karena dengan saudara melakukan budgeting, keluargamu stabil. Jalannya nanti enak. Kalau enggak berat saudaraku. Dan yang terakhir saudara, yang keenam, suami seorang CEO saudaraku punya tugas melakukan pengawasan agar kinerja perusahaan tetap berada di jalurnya. Jadi kalau saudara ngelihat anggota saudara, istri kah, anak kah, enggak berada di jalurnya, adalah tugas kita giving direction, ayo balik.
Jangan dibiarin. Kalau saudara sudah tahu anak saudara terus ada seperti itu, nanti one day dia akan jauh dari Tuhan. Jangan dibiarin. Itu tugas CEO. Saudara yang ada di perusahaan nasional atau multinasional ya saudaraku, atau internasional lah. Saudara tahu ISO. ISO itu apa saudara? Sederhana, perusahaan punya moto apa ya harus dijalankan sesuai. Itu ISO. Banyak perusahaan motonya apa, jalannya beda. Sehingga tidak bisa dapat certified ISO. Di perusahaan keluarga, quote-quote, saudara, maafkan kata-kata saya ya. Kalau saya pakai kayak gini, bukan terus keluarga itu artinya, oh suami berarti CEO, CEO gambarnya bos gitu. Bukan saudaraku. It's just a way. Ini hanya cara untuk memudahkan bapak-bapak untuk nangkep. Karena kan pekerjaannya kan ada di terbiasa ya dengan hierarki struktural seperti itu gitu saudaraku. Jadi jangan dianggap ini sebagai bos ya bapak-bapak ya. No gitu. Tapi memudahkan saudara untuk mengerti. CEO keluarga yang menjalankan fungsionalnya saudaraku. Saya akan melihat dari tempat ini. Family upon family upon family. Keluarga demi keluarga. Blossom. Sukses saudaraku. Keluarga demi keluarga di tempat ini happy. Dan keluarga yang happy. Oh kalau mau tepuk tangan aja saudara yang paling meriah. Keluarga yang happy akan membentuk gereja yang happy. Gereja yang happy, semua keluarga-keluarga dikumpulkan happy, saudara akan membentuk bangsa yang happy. Bangsa kita pun akan sukses saudara. Nah, kita lanjut ya, boleh ya? Tadi saya memberikan gambaran sedikit lah, kurang lebih kita jadi tahu, oh oke. Ternyata selama ini mungkin buat suami yang saudara berpikir kayak, I don't know what to do gitu pastor. Saya menikah ya, cuman yang saya tahu keluarga saya juga gak pernah ngajarin saya begini. Jadi waktu saya menikah saya hanya berpikir sederhana, saya cinta dia, saya mau bersama dia gitu kan. Simple ya saudaraku, mungkin ada banyak yang begitu kan. Tapi hari ini saya berdoa justru ketika saudara mengerti ini, kita jalankan ya. Dan let's see what will happen. Tadi kita sudah belajar fungsionalnya, sekarang cakupannya saudaraku, areanya, area kerjanya, area tanggung jawabnya itu ada 3. Apa saja pastor? Yang pertama, pria, suami punya tanggung jawab sebagai kepala atas keluarga dalam hal rohani. Itu sebabnya saudara familiar nggak ya dengan sebutan suami itu imam keluarga? Oke. Saudara tahu kenapa? Karena saudara adalah kepala yang menyelamatkan keluarga dalam hal rohani. Maka saudara disebut imam. Gitu. Zaman dulu saudara, imam itu punya tugas. Salah satu tugas imam, ini saya bagikan beberapa ya saudaraku. Imam itu membawa jemaat dekat sama Tuhan. Suami, lah kalau kitanya nggak dekat sama Tuhan, mau dibawa dekat sama Tuhan, gimana istrinya saudara? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya sebagai suami saudaraku, yang pertama tugas imam itu adalah terlebih dulu saudara, mengangkat ukupan di hadapan Tuhan. Ini seringkali disalahartikan tugasnya istri loh saudara. No loh. Ini tugas suami. Suami yang tiap hari, tiap pagi dia mengangkat ukupan di hadapan Tuhan. Tahukah saudara, kenapa saudara harus cari suami yang takut Tuhan, calon suami takut Tuhan, yang cewek-cewek yang belum menikah? Ini sebabnya. Karena bagaimana dia bisa menjadi imam saudaraku kalau dianya sendiri bahkan tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Boleh ya yang belum menikah ya? Besok bukan hanya modal cinta ya. Halo? Ibu-ibu yang wanita bukan nggak boleh hanya modal cinta loh ya. Saudara harus tahu peranannya. Jadi firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk bapak-bapak. Firman Tuhan untuk setiap dari kita di tempat ini. Kalau saudara cari pasangan, harus cari pasangan yang tiap hari dia mengangkat ukupan di hadapan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Saya produk dari imam keluarga saudaraku.
There are moment in my life, ada waktu-waktu dalam kehidupan saya, I am so down, saudara. Memangnya hanya jemaat yang bisa kecewa sama pendeta. Pendeta juga bisa kecewa loh sama jemaat. Saya itu masih muda sekali, saudaraku. Saya itu jadi istri pendeta itu usia 20. Nanti ketahuan saya nikahnya umur berapa, saudara. Mau ngomong ups gitu kan, saudara. Saya muda sekali, saudara. Sangat-sangat muda sekali. Saya tuh menjadi ibu gembala, saudara. Ada momen-momen saya tuh dulu berpikir ya, saudaraku. Saya tuh selalu ngomong buat saya yang namanya pelayanan. Itu sebabnya kenapa saya katakan kepada saudara. Saya tuh tidak melakukan yang saya lakukan karena saya istrinya Pak Jo gitu. Tapi sebelum saya jadi istrinya Pak Jo, saya tuh berhutang besar sama Tuhan saya. I do what I do because I love him just so much gitu. Tapi saya menyadari waktu berjalan ketika saya menjadi seorang gembala sidang, things doesn't happen just like that gitu. Ada satu titik yang saya sampai down sekali, saudara. Saya luka sampai di satu titik saya ngomong sama Pak Jo, susah amat sih melayani. Itu saya kecewa sekali, saudara. Saya down sekali. Buat saudara yang sempat tidak mau pelayanan di gereja karena saudara lihat dapurnya gereja, I've been through what you go through. Kalau bicara lihat dapurnya gereja, saya lebih lagi, saudara. Kok bukan cuma lihat dapurnya gereja, tinggal di situ, saudara. Di titik itu ya, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah ngalami yang saya alami nggak. Hari Sabtu itu menjadi teror buat saya. Kenapa? Karena besok akan Minggu, saudara. Setiap Sabtu saya tuh benar-benar yang kayak kalau bisa I don't wanna go to church gitu. Saya marah sama Tuhan. Saya kecewa, saudara. Saya mogok. Saya tunjukkan itu kepada suami saya. Saya tuh bersyukur ya, saudara, kalau saat itu suami saya memilih cara untuk menceramai saya. Iya ampun, kita berdua sama-sama pendeta, saudara. Kita sama-sama pengkhotbah. Dia mau ngomong apa sih? Saya tahu ayatnya juga, saudara. Tapi saudara tahu apa yang Pak Jo lakukan? Dan karena itu once again I give the credit kepada CEO dari keluarga saya. Ada momen-momen ya saudaraku, malam hari ketika saya tidur ya, saya tuh tahu kok, saudara. Dan ketika Pak Jo ngelakuin itu, saya pasti nangis. Dia tuh cuman belai rambut saya kayak gini, saudaraku. Dan saya tahu, saudaraku, saya tidur, saya kalau sudah dia belai rambut saya pura-pura. Hati saya sakit, saudara, waktu itu. Dia belai rambut saya seperti ini, tapi saya tahu dia berbahasa roh, dia mendoakan saya. Kadang-kala dia cuma pegang tangan saya kayak gini, saudaraku. Dia nggak ceramain saya apa-apa, dia tahu kalau saya tahu kok. Dia mau ngomong apa, saya tahu kok. Tapi hati saya nggak bisa. Dia pegang setiap malam, saudaraku. Dia akan pegang tangan saya sebelum saya tidur, dia akan berbahasa roh, hirataka. Saya tahu dia berdoa untuk saya. Sampai satu hari Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan kerjakan saya. Saya punya kekuatan lagi untuk bangkit. Saya berjalan lagi. And the credit goes to my CEO. Bapak-bapak, boleh enggak doakan keluargamu every single day. Pray for them. Jangan biarkan mereka berjalan tanpa ada tuntunan. Pray for them. Yang kedua, saudaraku, seorang imam itu punya tugas membawa satu keluarganya mengenal Yesus. Imam agungnya. Yesus itu imam agung kita, saudara. Dia imam besar kita. Seorang pria, seorang kepala keluarga punya tugas untuk membawa seluruh anggotanya kepada Tuhannya. Dan yang satu ini kreditnya saya berikan kepada papi saya, saudara. Saya tidak selalu seperti yang saudara lihat. Saudara lihat, Pastor Nita pasti nice, apa. Masa kecilnya Pastor Nita kayaknya nice deh gitu. Saya nakal, saudara.
Saya nakal. Saya tuh kalau setiap kali ya ditanya guru, nah saya bukan nakal-nakal yang nakal gimana, enggak saudaraku. Saya orangnya keras. Nanti ya saudara kalau ditanya, biasa zaman dulu, kalau sekarang anak-anak kan saya lihat nggak pernah tuh ditanyain, cuman sekali aja disuruh ngisi form. Tapi zaman saya dulu SD saudaraku, itu setiap tahun pasti ditanyain aja agamanya apa gitu saudara. Dan itu tiap tahun gitu. Kadang seingat saya bahkan bukan tiap tahun, tiap semester gitu Bu. Ditanyain aja agamanya apa gitu kan. Nah dasar saya nakal saudaraku. Nanti semester ini ditanya yang agamanya Islam, saya angkat tangan saudara. Semester depan ditanya lagi agama Islam, saya turun tangan. Agama Kristen saya angkat tangan. Semester depannya lagi saya puter, pokoknya saya gilir aja saudaraku. Angkat tangan lagi kalau agamanya Katolik saya angkat tangan. Nanti semester depannya lagi agamanya Hindu saya angkat tangan saudaraku. Saya nakal. Kalau diajak gereja ya saudara ke gereja, karena keluarga kami itu kan tadinya nenek moyang itu gimana ya saudara? Kakek saya, baik saya sama Pak Jo tuh kakeknya tuh asli dari Cina daratan saudara. Nah ketika kami datang ke sini, keluarga kami tuh kuat-kuat gak punya agama lah saudara. Ya sudah pokoknya keturunan aja lah kayak gitu saudaraku. Sampai satu kali Tuhan tangkep papi saya. Satu-satu keluarga saya ditangkap saudara. Papi saya, mami saya kalau ngajakin saya ke gereja. Rita ke gereja, saya jembrengin tuh pintu saudara. Saya jederin saudara. Saya marah. Papi fanatik saya gitu. Agama, fanatik, jeder. Tapi hebatnya saudaraku, papi saya tuh gak menyerah. Papi saya akan agen mengajak ke gereja. Setiap kali saya akan marah, sampai saya melihat papi saya setiap pulang dari gereja itu nyanyi-nyanyi saudara. Itu sampai gini, kalau buat di pemandangan saya lah ya, saya bukan membedakan wanita dengan pria ya saudara. Cuman di pandangan saya kalau wanita nari-nari, nyanyi-nyanyi di rumah ya itu wajar ya. Masak sambil nyanyi-nyanyi ya ibu-ibu itu wajar ya. Tapi kalau saya ngelihat itu dari papa saya tuh kok rasanya kok aneh ya gitu. Dan di benak saya akan muncul pertanyaan, ada apa di gereja? Papi saya berubah. Yang tadinya begini sekarang jadi begini. Bapak-bapak, halo, boleh saya katakan ini? Perubahanmu menyelamatkan keluargamu. Yes. Dampak seorang imam di keluarga itu ngeri sekali saudaraku. CEO yang mengerjakan bagiannya, you save your family. Saya ngelihat papi saya berubah, dari situlah akhirnya saya mau ke gereja saudara. Karena saya melihat perubahan papi saya. Saya tahu siapa papi saya tahu papi saya tadinya gak begitu. Tapi saya bertanya-tanya, ini di gereja diapain gitu. Ada apa sih di gereja? Akhirnya saya penasaran saudaraku. Dan ternyata Tuhan yang mengubah papi saya juga merubahkan hidup saya. Hari ini ya saudaraku, ayo kerjakan bagian saudara ya. CEO, halo. Jangan bilang demokrasi ya. Saya mah terserah, pastor. Mau anak saya gimana mah terserah. No. Saudara imam. Gak boleh saudara. Anak saudara harus dikenalkan kepada imam besarmu. Itu tugas seorang imam. Yang berikutnya saudara, imam itu punya tugas. Tadi kan saya mengatakan bangun ukupan ya saudaraku. Bangun mesbah keluarga yuk. Dan itu tugasnya imam loh Pak. Pastor di rumahnya, pastor tugasnya siapa? Pak Jo saudaraku, serius. Saya tuh suka nakal kok. Nanti Pak Jo teriak-teriak, sayang. Ayo mesbah keluarga. Anak-anak belum kumpul, saya gitu saudaraku. Nanti Pak Jo biasanya suka kerja sama anak saya yang kecil. Jen itu kan paling seneng kalau satu keluarga kumpul saudara. Pak Jo tahu saudara. Jen sini. Apa Didi? Go. Ajak cici-cici. Langsung lari. Cici. Kata dia saudara. Nanti satu-satu cicinya ditarikin sampai akhirnya ngumpul. Baru. Sayang. Mesbah keluarga. Iya saya gitu saudara. Saya suka nakal saudara. Tapi Pak Jo itu ya saudara. Oh benar loh. Kadang penampilan saya sama penampilan Pak Jo suka menipu sih saudara. Aduh,
Jangan tertipu saudaraku. Pak Jo itu ya, CEO keluarga yang luar biasa. Dia benar-benar ngumpulin kami satu-satu saudara. Kadangkala buat sebagian dari saudara yang berkata, Pastor saya malas ngajak keluarga, mesbah keluarga. Habisnya nyebelin kalau diajak mesbah keluarga. Emangnya keluarga saya nggak gitu saudara? Emangnya hanya karena papa mamanya pendeta, anak-anaknya semua kudus-kudus dan suci-suci dan happy-happy diajak mesbah keluarga. Awal mula ya, pertama kami mengajarkan anak-anak kami mesbah keluarga. I wish itu bisa direkam sih, tapi kan gak mungkin juga ya. Saya rekam tuh saya tunjukin saudara saya pakai koloran gitu kan gak mungkin kan saudaraku. Jadi ya akhirnya ya gak direkam. Yang saudara lihat di IG kan semuanya namanya IG saudara, kan pencitraan. Loh jujur aja, gak usah saya. Saudara apa gak gitu? Mana ada direkam pas anak tiduran. Kan direkamnya pas dia gini saudara. Tapi yes, kita gak nyerah saudara. Awalnya diajak tiduran, disuruh ini nyebelin saudara. Tapi bukankah itu peranan kita? Suami istri kerjasama kan? Karena anak kita rohnya belum bertumbuh. Harus dipaksa, kadang harus ditarik, kadang harus ada iming-imingnya kan gitu. Kadang harus ada give and take gitu kan saudaraku. Mami habis ini oke, mesbah keluarga. Tapi setelah mesbah keluarga kita jalan-jalan ke mall ya. Ya sudah saudara gak apa-apa kan gitu. Tapi dari situlah dibangun saudara. Bukan hanya mesbah keluarga, ajak ke gereja. Terapkan aturan itu di gereja. Di keluarga saya ya saudaraku, gereja itu non-negotiable. Once again, bukan karena saya pendeta di gereja ini. No. Sorry saudara. Non-negotiable. Anak saya tahu itu. Bahkan satu waktu anak saya berani challenge saya dalam hal ini, saya bilang. Kita ada sebagaimana kita ada. Kalau bukan karena Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Kita nggak jadi kita hari ini. Saya diajarkan keluarga saya Pak. Jadi orang harus tahu budi. Saya berutang budi sama Tuhan saya. Seumur hidup saya balas nggak akan pernah bisa. Itu sebabnya saya mengajarkan anak saya non-negotiable. Mereka mau wajahnya gimana terserah. Kadang-kala anak saya tuh ada yang pengen saya kuncir loh saudara, mulutnya saudara. Habisnya diajak ke gereja gini. Gitu saudara. Aduh. Tapi gak apa-apa. It's okay. Terus aja. Terus biasakan. Anak saya yang kecil nih saudara malah gak mau pulang. Seringnya bahkan ya kadang saya udah capek ya saudara. Kok saya bilang, Jen mamam pulang loh ya. Bye-bye mamam, I will go with daddy katanya. Orang yang sering bersama saya tahu, Jen love the church. Dia suka ketemu dengan teman-teman Kitching Pack, dengan guru-guru, dengan kakak-kakak, dengan orang-orang yang ada di gereja. She just love it gitu. Tapi kan saya punya anak dua yang ABG itu saudara. Kan? Nah itu peranan kerohanian seorang bapak saudara. Dan yang terakhir saudaraku, dari bagian poin yang pertama ya, dari sisi imam ya saudaraku. Yang terakhir saudaraku, seorang suami punya peranan saudara. Untuk kalau melihat ada yang menjauh dari Tuhan, diperjuangkan. Saya masuk yang kedua ya saudara. Pria itu punya peranan menjadi kepala dalam hal kebutuhan jiwa. Coba yang datang dengan istrinya dilihat. Istrinya cuma roh aja atau ada jiwanya, ada tubuhnya saudara. Kalau saudara istrinya cuma roh aja bahaya loh saudaraku. Tapi kan kadang saudara gak realistis. Saudara lihat kan kepengennya kan istrinya ini kan. Tapi dia tuh punya jiwa. Dia punya tubuh. Memangnya cuma roh doang? Enggak. Dia punya jiwa, artinya apa? Dia perlu diperhatikan keadaan kejiwaannya. Jangan lakukan sesuatu yang menyakiti istrimu. Come on. Ada sangat banyak keluarga sangat disayangkan saudaraku. Suami seharusnya menyelamatkan keluarga, tapi justru suami yang menghancurkan keluarga. Oh. Khotbah 1 bulan ini ya saudaraku, lirih, saya berdoa ya. Ada suami-suami yang bangkit. Do your part. Saudara akan melihat heaven on earth dalam keluarga saudara.
Kalau suaminya kestabilan mental suami, saudaraku, kestabilan emosional suami menentukan kestabilan emosional keluarga. Saudara mau tahu siapa contohnya? Masih ingat bangsa Israel, saudaraku? Ini nanti lama loh kalian di atas, masih jauh loh. It's okay, I'm happy you are here. Aduh. Kestabilan mental keluarga itu ditentukan dari kestabilan mental suami. Saudara masih ingat Goliat? Nah, kenapa pada saat itu bangsa Israel sampai ada di dalam ketakutan begitu rupa? Kenapa saudara? Saul, kepala negaranya, chicken out, goyah. Itu sebabnya saudaraku tidak ada satu orang pun prajurit Saul yang berani menghadapi Goliat. Kenapa? Rajanya goyah. Pak, dalam keluarga ada masa-masa permasalahan itu bisa berat. Istri dan anakmu akan melihat bagaimana engkau bertahan di masa-masa itu. Dan kestabilan emosionalmu itu akan menentukan apakah keluargamu goyah atau tidak. Pak Jo buktikan itu di momen pandemi, saudara. Saya sama Pak Jo itu bumi langit, saudaraku. Saya itu orang yang bergerak, sometimes my sensitivity itu bisa memukul saya sendiri, saudara. Pak Jo itu orangnya cuek. But in the other hand, ada sisi di mana he's very strong. He hold the ground. Momen pandemi kemarin tuh banyak orang yang goyang kan saudaraku. Berapa banyak orang ketakutan. Berapa banyak yang bahkan sampai detik hari ini masih bersembunyi dan gak berani keluar. Itu diakui kok saudara. Pak Jo berdiri untuk keluarga saudaraku. Dan itu membuat saya kuat. Saya masih ingat kok ada momen-momen tuh gak gampang saudaraku buat saya di momen itu. Saya pernah menceritakan ke saudara. Saya tuh dari dulu gak pernah nutupin kok kayak gini saudaraku. Jangan lihat pendeta saudara sebagai orang yang sempurna. Because I'm not. Nanti saudara kecewa. I'm not perfect. Tapi satu yang saya pastikan, I will not gonna give up. Itu yes. Kalau saya menyerah ya saudaraku, hari ini saya gak berdiri di depan saudara. I'm not gonna give up. I will keep on doing it. I will keep on fighting. Satu kali ya saudara. Bahkan ya saudaraku. Justru karena kejiwaan istri dan anak. Itu penting untuk orang tua suami itu tahu ya saudaraku. Berapa banyak anak-anak yang dibully tapi keluarganya bahkan gak tahu apa-apa. Jangan cuek ya. Cek keadaan anakmu. Banyak loh anak-anak itu yang mengurung diri dan sampai akhirnya sampai besar dia gak bisa mengkar. Kenapa saudaraku? Di momen-momen teenager ketika dia struggle dengan itu saudaraku. Baik papa maupun mamanya tidak notice hal itu. Yang namanya kebutuhan itu bukan cuma uang ya saudara, sorry to say. Tapi mereka punya jiwa. Kebutuhan jiwa itu penting. Ada satu hal yang dilakukan suami saya ya. So sweet sekali Pak Jo itu saudaraku. Wajahnya aja menipu saudara. Enggak. Tiap pagi ya saudaraku, Pak Jo itu akan melakukan satu hal yang not kayak every single day gitu, enggak saudara. Enggak setiap pagi gitu kan kita ketemu juga gitu. Tapi saya bisa melihat Pak Jo itu akan selalu mengusahakan gitu. Pagi hari gitu ya Pak Jo bangun ya saudaraku. Dia akan deketin saya, dia akan elus kepala saya, dia akan bilang good morning. Dia akan cium saya, dia akan peluk saya saudaraku. Hanya untuk ngomong kayak gini, kamu cantik loh hari ini. Saya tuh menemukan unik loh saudara. Ternyata ya sudah jadi suami istri tuh bisa salah tingkah loh Mas Yan saudara. Saya tuh Pak Jo kalau
1000 orang boleh ngomong saya cantik ya saudara. Tapi kalau itu keluar suami-suami ya. Kalau itu keluar dari mulut suami itu beda loh terdengar di telinga Pak. Istri-istri katakan amin. Beda ya Bu. Yang ngomong orang lain tapi kalau yang ngomong suaminya sendiri itu ada sesuatu yang berbeda saudaraku. Kadang saya tuh bisa salah tingkah, saya tuh bisa ngomong sama Pak Jo gini. Cantik apanya? Orang bangun tidur berantakan kayak gini. Berantakan aja cantik. Apalagi kalau sudah dandan. Aduh saudaraku. Itu tuh jadi kayak booster hari saya saudara. Bapak-bapak, kapan terakhir ngomong kayak gitu sama istrinya? Nah lo, kan? Gentong gak usah macam-macam gitu. Aduh saudara, jangan dong. Kalau dulu aja loh saudaraku, saudara sampai dapat, saudara sampai jadian, itu kan ada effort toh, gak mungkin toh. Masa saudara dari jadian sudah ngomong gentong-gentong, gak mungkin mau sama saudara. Dulu saudara sampai jadian ada effort kan. Do the same thing. Jatuh cinta, itu karena saudara lakukan sesuatu. If you keep on doing it, keluarga saudara itu akan tetap jadi keluarga yang jatuh cinta sampai detik hari ini. Saya sama Pak Jo ya, sampai detik hari ini ya saudaraku ya. Seriously, saya bisa ngomong kepada saudara. Saya tidak mengatakan bahwa keluarga saya perfect, saya tidak mengatakan bahwa selalu ini gitu. Jujur loh saudaraku, saya pernah mau cerai loh. Kaget ya? Jangan saudara potong, Pastor Nita pernah mau cerai itu. Nanti masuk awas ya saudara. Siapa orang yang gak pernah berpikir mau menyerah? That's what I mean. Mungkin kata-kata saya kurang tepat. Setiap kita pernah bertengkar dan mungkin kita pernah kepingin menyerah. Tapi kalau saudara stay committed, you do not give up. My marriage is almost 20 years, saudaraku. Tahun ini, it's gonna be 20 years. Dan saya boleh berkata justru setiap tahun itu tambah indah tuh saudara. Ini nggak peres loh ya saudara. Tapi seriously, it's getting better and better and better and better. Boleh nggak sih pulang dari tempat ini, besok langsung praktek bapak-bapak. Bangun tidur istrinya dicium. Kamu cantik hari ini. Itu merinding dari atas sampai bawah loh. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku. Tuh kan saya bilang lama teman-teman. Yang ketiga saudaraku. Para pria itu punya peranan menjadi kepala dalam hal kebutuhan jasmani. Itu sebabnya saya mengatakan jangan nikah hanya karena cinta. Nggak bisa saudaraku. Adam aja ya begitu Tuhan ciptakan langsung disuruh kerja kok. Bapak-bapak boleh bersama-sama katakan harus kerja. Yang cowok-cowok halo harus kerja. Saudara dapat anaknya orang loh. Itu anak waktu kecil dikasih makan begitu rupa loh saudara. Ikut saudara nggak bisa makan kan malu-maluin saudara. Loh coba saya tanya saudara yang punya anak-anak. Nggak punya uang aja bu, diusahakan nggak? Supaya yang terbaik anak itu bisa makan. Ada bapak dan ibunya yang mengusahakan sedemikian rupa loh saudara. Terus ikut saudara nggak bisa makan? Ditaruh di mana muka kita? Saya tidak mengatakan suami harus mencukupi memenuhi semua kebutuhan dan keinginan istri ya. Halo istri-istri, Pastor, suami saya nyebelin. Kenapa? Dia nggak mencukupi kebutuhan saya. Apa kebutuhannya? Tas branded. Enggak loh ya saudaraku. Tapi yes, keluargamu harus bisa makan. Yes, anakmu harus sekolah loh. Jangan nikah modal cinta aja. Saya jahat ya? Nggak bisa. Harus kerja. Nggak boleh malas. Harus kerja. Berjuang. Keluarga saudara harus dipenuhi kebutuhannya. Pernikahan cerai 90%, sorry saudara, bukan karena perselingkuhan, bukan karena masalah yang lain. Masalah keuangan. Harus kerja. Nah, sekarang Pastor, aduh ini yang suami-suami udah mulai kepanasan nih saudara. Kayaknya dari saya terus Pastor. Wah ini pulang, halo ibu-ibu, saya harus ngomong ini ya, jangan pakai khotbah saya untuk menyerang suami saudara. Ini saya curiga nih,
Beberapa yang biasanya nggak nyatet tiba-tiba kok rajin banget ya. Nanti pulang kertasnya panjang kasihnya. Kata Pastor Nita. Jangan ya saudara, saya tidak melakukan ini untuk saudara seperti itu. Kenapa tujuan saya mengatakan ini semua saudaraku? Ibu-ibu, istri-istri, tugas suamimu berat. Tugasnya besar. Bapak-bapak, kalau ada sempat di antara saudara yang saudara merasa saudara berkata, Pastor apa aku bisa ya? Kayaknya yang Pastor katakan dan sebutkan tadi itu kok kayak jauh sekali dari saya yang sekarang. Andalkan Tuhan yuk. Bawa bumi, surga di bumi yuk. Jangan menyerah. Kalau hari ini saudara tahu, Pastor saya itu masih jadi suami yang gak tanggung jawab. Saya masih jadi suami yang mengecewakan, berubah yuk. Jadilah CEO yang bertanggung jawab untuk keluargamu. Jangan salahkan siapapun kalau keluargamu hancur. Tanggung jawab itu dipegang oleh CEO keluarga. Tapi ibu-ibu yang wanita, yuk dukung suami yuk. Pastor gimana cara saya mendukung suami saya? Doakan suamimu. Keep praying. Doakan. Mau sampai kapan Pastor? Lah ya ini nyebelinnya saudara. Yesus tuh ngajarinya tuh ya saudaraku. Muridnya tuh pernah tanya, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni? Dijawab Yesus, 70 kali 7 kali 7 kali saudaraku. Kalinya banyak. Ketika saudara menyebut diri saudara orang Kristen, itu artinya engkau pengikut Kristus. Itu udah berat tuh saudara. Pengikut Kristus meneladan yang diikutinya. Saya berdoa ya pemulihan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bergerak. Keluarga-keluarga dipulihkan. Dan yang kedua, ibu-ibu, bagaimana cara kita mensupport suami ataupun bapak kita, ayah kita. Hormati mereka. Tahukah saudara kenapa Efesus 5 ayat 22 mengatakan, hai istri tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Suami sekarang bapak-bapak tahu tanggung jawab saudara besar sekali loh. Engkau bertugas menyelamatkan tubuh. Itu sebabnya ayat ini berkata, istri tunduk seperti kepada Tuhan. Kenapa? Besar tanggung jawabnya. Tapi ketika istri mengerjakan bagiannya, suami mengerjakan bagiannya, keluarga kokoh. Heaven on earth. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Boleh bangkit berdiri cuma Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu. Gak jauh-jauh. Habis dengar firman, langsung praktek. Oke ya. Sekarang yang datang sama suami, yang datang sama istrinya, yuk cari yuk. Ayo. Bapak-bapak, boleh gak sih peluk istrimu? Boleh gak sih saudaraku, kapan terakhir meluk? Ayo. Yang datang sama anaknya, peluk anaknya saudara. Kapan terakhir? Ayo. Dulu gak dibolehin aja curi-curi tangannya. Setelah menikah mau dipeluk. Isi, aneh-aneh. Coba perhatiin sudah. Pelukan yang lagi pacaran sama yang udah suami istri itu beda loh sudah. Kalau yang pacaran ya sudah. Itu kayaknya gak ada space gitu sudah. Gitu. Kalau yang suami istri pelukannya gini. Oh ya kayak dulu ketika saudara itu masih pacaran.
Itu yang membuat saudara sampai punya anak loh. Kan? Kalau orang gak cinta gak mau loh punya anak, Bapak Ibu. Punya anak itu berat loh. Sampai mau punya anak, sampai ini kenapa? Kan karena ya itu saudaraku. Buat dong istrimu jatuh cinta lagi, anakmu, suamimu jatuh cinta lagi saudaraku. Boleh gak sekarang juga? Gantian, istri peluk suami katakan terima kasih ya Pak. Sudah menjadi seorang CEO yang baik. Saya thank you loh saudaraku. Maybe belum perfect ya saudaraku. Maybe belum seperti yang saudara inginkan. Kadang masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi dia berusaha. Kapan terakhir kali saudara bilang thank you? Yang ada gini, itu kan sudah kewajibannya Pastor. Ya dia bisa kok gak melakukan tanggung jawabnya. Kan gantian dong, ganti suami ngomong. Kamu cantik sekali hari ini. Gak peres. Tuh kan, mau ngomong aja keluarnya susah. Susah kan? Dulu aja saudara gombalin terus. Nah loh, sekarang mulutnya kekunci. Oh ngomong aja jadi gini. Yuk kita kembangkan yuk. Mau gak keluarga kita jadi bahagia saudaraku? Boleh ya? Di keluarga Allah, keluarga-keluarganya bahagia ya? Amin. Yang luka, ada masalah, yuk kita selesaikan. Hari ini minta Roh Kudus, katakan kepada dia. Mengalir kuasa dari tempat maha. Satu demi satu Tuhan. Kau melihat satu demi satu pulihkan. Pulihkan. Setiap beban, setiap luka. Setiap kekecewaan yang bahkan sudah tertahan begitu lamanya Tuhan. Satu demi satu hari ini kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu bekerja Tuhan. Engkau beban. Engkau berikan kekuatan untuk berjuang sekali lagi. Engkau berikan kemampuan untuk berkata I love you no matter what. Kau jemaat Tuhan, minta dialirkan kasih-Nya. Minta Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, kami gak bisa tanpa Engkau. Roh Kudus, tolong kami. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami akan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mulai sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku boleh buka mata sedikit, sejenak. Bukan sedikit, buka mata sedikit gimana ya saudara? Saya kasih PR boleh Bapak Ibu? 1 minggu ini, buat saudara yang suami istri, do something special yuk. Sama seperti saudara excited dulu saat pacaran, you do something for your spouse. Kadang saudara belikan sesuatu apa, kadang berikan perhatian apa saudaraku. Please do it. Dan suami istri, maaf saya tahu di sini ada anak-anak. Telinganya ditutup dulu gak apa-apa ya. Yes, bahkan mungkin saudara belum menikah, saya anjurkan loh saudaraku. Hubungan suami istri itu penting. Saya gak bicara vulgar saudara. Tapi kalau saudara suami istri jangan menjauh. Itu akan berpengaruh. Yuk kita bangun satu keluarga jadi keluarga yang healthy ya. Kenapa? Karena istri punya kebutuhan yang berbeda dengan suami. Suami seringkali lebih membutuhkan daripada istri, Bapak Ibu. Tapi caranya juga ya Bapak-Bapak, jangan sakiti istrimu. Biar itu menjadi satu sukacita.
Dan biar itu menjadi sesuatu yang justru indah adanya gitu. Baik adanya. Boleh? Kayaknya di gereja hal seperti ini juga harus dibicarakan ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Supaya apa? Keluarganya jadi bahagia. Keluarganya jadi harmonis. Nanti satu hari ya, kita adain seminar untuk ini ya. Bila perlu retreat gitu ya saudaraku. Langsung praktek gitu saudara. Oke yuk, angkat kedua tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Keluarga yang bahagia, harmonis, Amin. Syakinah glory. Amin. Saudaraku, saya berkatakan atas hidupmu, sehat tubuhmu, Amin. baik jiwamu, Amin. kuat rohmu, Amin. panjang umurmu, untuk memberitakan segala keajaiban perbuatan besar yang daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai, sejahtera. Cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.